dan tidak memihak. Nah, maksudnya yaitu maksudnya teks laporan hasil observasi itu untuk semua orang, bukan berpihak kepada satu golongan atau yang lain. Nah, ciri yang kedua yaitu ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu benar-benar isinya itu nyata, fakta apa adanya, tanpa ada penambahan, pengurangan, tanpa ada tambahan pendapat. Pengamatan dengan menyembelih. Nah, menyembelih kata tersebut dan dilihat dalamnya itu ada apa saja. Nah, itu yang dinamakan fakta. Kalau opini itu tanggapan yang belum benar adanya, masih katanya. Ya, itu masih katanya. Itu yang dinamakan opini atau tanggapan. Jadi belum tentu kebenarannya. Masih ada lagi kah pertanyaannya? Ya, silakan. Bagaimana cara mengetahui informasi pokok yang ada dalam teks laporan hasil observasi? Mohon diulangi pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui informasi pokok yang ada dalam teks laporan hasil observasi? Seperti yang dijelaskan tadi ya, untuk memahami teks laporan hasil observasi, kita bisa membuat ringkasan. Jadi setiap paragraf itu kita cari inti sarinya apa, ide pokoknya apa, kita cari dulu per paragraf. Kemudian kalau sudah ketemu semua, di setiap paragraf kita sudah temukan ide pokok semua, maka kita susun lagi, membentuk sebuah ringkasan. Nah, dari ringkasan itulah kita bisa memahami sebuah isi teks dalam laporan hasil observasi. Iya, bagaimana penanya? Bisa diterima? Oke ya, baiklah. Masih ada lagi? Sudah? Oh ya, banyak. Sudah 4 pertanyaan yang kalian tanyakan. Saya rasa sudah cukup masuk di materi ini tadi semua, dan semua pertanyaan tidak ada yang keluar dari materi ya. Saya rasa sudah cukup pertanyaan dari kalian-kalian, dan jawabannya saya rasa juga sudah bisa diterima semua dan masuk akal. Silakan untuk kelompok 1 menutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 1. Saya ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih penampilan dari kelompok 1. Mudah-mudahan untuk kelompok selanjutnya bisa mempresentasikan lebih baik lagi dari kelompok 1 ini tadi ya. Ya, untuk kelompok 1 kan. Bagaimana cara mengetahui keakuratan informasi dalam teks laporan hasil observasi? Ada banyak cara untuk mengetahui keakuratan informasi. Salah satunya dengan mengadakannya foto ketika sedang melakukan observasi tersebut. Misal bagian belakang teks, mungkin kita bisa lampirkan foto-foto kegiatan kita dalam melakukan penelitian. Jadi kita bisa tahu fakta-faktanya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Iya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana cara mengetahui keakuratan informasi dalam teks laporan hasil observasi, yaitu dengan melampirkan foto-foto kegiatan yang dilakukan pada waktu observasi. Nah, itu sudah cukup bisa membuktikan bahwa hasil dari pengamatan tersebut sudah akurat dan benar-benar diteliti, benar-benar diamati atau diobservasi ya. Sudah bisa dipahami ya. Terus mungkin selanjutnya ada lagi. Siapa? Iya, silakan. Dipegang. Apa yang dimaksud fakta dan opini dalam teks laporan hasil observasi? Apa yang dimaksud fakta dan opini dalam teks laporan hasil observasi? Dipasang. Apa dipegang nggak apa?
fakta dan opini dalam teks laporan hasil observasi. Apa pengertian fakta dan apa opini? Bagaimana menurut penjelasan kalian? Jadi opini adalah pendapat yang belum tentu kebenarannya. Jadi opini itu pendapat yang belum tentu kebenarannya. Jadi belum tentu benar itu pendapatnya. Kemudian fakta adalah tanggapan yang benar-benar nyata kebenarannya. Tanggapan ini berarti itu berisi hal yang fakta atau benar-benar kebenarannya dan tidak diganggu gugat kebenarannya lagi. Kalau fakta, ya, itu tadi pengertian dari fakta dan opini menurut kelompok 1. Apa pengertian fakta? Yaitu tanggapan Yang benar-benar nyata kebenarannya. yang benar-benar nyata kebenarannya, benar-benar fakta. Jadi maksudnya teks laporan hasil observasi itu bisa dikaitkan dengan fakta dan opini, bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang bersifat fakta ya. Karena benar-benar hasilnya itu benar-benar dari hasil pengamatan. Jadi bukan katanya-katanya. Nah, contohnya mungkin kata itu isinya apa saja, ada paru-paru, ada apa. Nah, itu bisa kalian dikatakan fakta.